Oke, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini, channel yang membahas film-film lucu dan film-film yang menarik untuk dibahas. Dan pada kesempatan kali ini aku akan merangkum sebuah film yang berjudul The Mad Monk yang dirilis tahun 1993. Dan film ini sendiri menceritakan tentang seorang dewa yang bernama Lohan dikirim atau ditugaskan ke dunia manusia untuk menobatkan 3 orang yang dipilih atau yang terkutuk. Dan bagaimana kisah selanjutnya? Kita langsung aja mulai alur ceritanya. Kono Joru no Jobana ni wa yume ga aru. Dimulainya film diperlihatkan beberapa dewa yang sedang mengadu masalah ke Yang Mulia Kaisar Langit. Semua dewa di sini mengadukan masalah yang sama, bahwa mereka semua mendapati pekerjaan mereka sedang dikacau oleh orang yang sama, yaitu dewa yang bernama Lohan atau dewa pendekar naga. Kemudian Kaisar Langit pun mengutus untuk memanggilnya. Akan tetapi yang muncul malahan dewa pendekar harimau, yaitu teman sejati Dewa Lohan. Tak berselang lama Dewa Lohan pun datang sambil terbang berenang. Di sini Yang Mulia Kaisar Langit menegur sikap Dewa Lohan yang mengacau pekerjaan dewa lainnya. Di sini Dewa Lohan mengaku bahwa ia melakukan itu bukan tanpa alasan. Ia melakukan itu karena kesal melihat dunia manusia atau hewan penuh kesengsaraan yang disebabkan pekerjaan dewa-dewa di sini. Sang Kaisar Langit pun membantahnya, mereka semua sengsara bukan sebab pekerjaan dewa yang tidak benar, melainkan itu sudah takdir mereka semua. Tak berselang lama Dewa Welas Asih yang mendengar mereka berdebat datang untuk membantu mereka semua menyelesaikan masalah. Kemudian Dewa Welas Asih pun bertanya kenapa Dewa Lohan melakukan hal itu. Dewa Lohan pun berkata ia melakukan itu karena ia ingin mengajarkan kepada dewa-dewa yang ada di sini tentang betapa sengsaranya dunia manusia karena ulah dewa-dewa yang ada di sini. Jika seandainya mereka menjadi manusia, mereka pasti mengalami hal yang sama, yaitu kesengsaraan hidup. Dan serta jika seandainya manusia melakukan kesalahan 1 atau 2 pun, seharusnya bukan diberi hukuman, melainkan kasih sayang atau kesadaran. Di sini dewa-dewa lainnya mulai setuju dengan perkataan Dewa Lohan barusan dan menyuruhnya untuk pergi duluan mencari pengalaman menjadi manusia biasa tanpa kekuatan. Serta Sang Kaisar Langit berkata bahwa selama Dewa Lohan menjadi manusia biasa di dunia manusia, ia harus berusaha mengajarkan kebaikan atau menobatkan 3 orang terkutuk terpilih. Di sini Dewa Lohan mensetujuinya dan bilang ia akan menyelesaikan tugas ini selama 2,5 hari. Sang Dewi Welas Asih pun memberikan sebuah kipas ajaib yang hanya digunakan 3 kali sehari kepada Dewa Lohan untuk berjaga-jaga selama menjadi manusia biasa di dunia manusia. Dan kemudian saat mau pergi, Dewa Lohan pun berpamitan dengan temannya, yaitu Dewa Pendekar Harimau. Dan karena Dewa Lohan banyak bicara dengan Pendekar Harimau, penjaga istana langit pun. Dan kemudian di dunia manusia ada sepasang suami istri yang sedang berdoa di sebuah kuil. Ia berdoa meminta agar diberikan keturunan anak laki-laki. Di sini Sang Buddha pun memberikan tanda-tanda yang diketahui oleh biksu ini bahwa sepasang suami istri ini meminta anak laki-laki yang ditandai patung Dewa Lohan yang jatuh barusan. Dan benar saja setelah beberapa bulan istri dari juragan kaya ini mengandung. Serta bahwa anak mereka adalah orang penting yang ditandai oleh jamur-jamur yang bertumbuhan di sekitar rumah mereka. Setelah itu pun tak berselang lama istri juragan kaya ini melahirkan anak laki-laki, yaitu Dewa Lohan. Dewa Lohan pun kemudian tumbuh dewasa menjadi manusia normal. Ia tidak bisa melihat pendekar harimau dan penjaga istana di sana. Di sini penjaga istana langit berpesan jika pendekar harimau mau bisa bicara dan memberikan kipas ajaib ini yang tertinggal kepada Dewa Lohan, ia harus berinkarnasi menjadi manusia. Setelah itu pendekar harimau bertujuan menjadi manusia melalui wanita cantik ini supaya dilahirkannya nanti.
Akan tetapi wanita cantik ini berbelok. Alhasil, Dewa Harimau pun dilahirkan oleh nenek-nenek ini. Bangke. Dewa Harimau pun di sini diadopsi menjadi adik Dewa Lohan. Ia di sini sudah tidak ingat apa-apa lagi tentang dirinya, dan ia yang sekarang bersikap seperti layaknya anak kecil, serta hanya bisa bicara tentang Nenen. Dan karena kesal, Dewa Lohan pun menyuruhnya mencari Nenen ke wanita ini. Dan alhasil, lalu malamnya saat selesai makan malam, Dewa Lohan pun pergi ke suatu tempat. Dan disinilah saat bulan purnama tertutupi awan hitam, Dewa Harimau pun mengingat siapa dirinya sebenarnya dan apa tujuannya kemari, yang yaitu memberikan kipas ajaib ini kepada Dewa Lohan, serta mengingatkannya tentang siapa dirinya sebenarnya. Tapi sebelum itu ia sudah gagal karena bulan purnama sudah tidak tertutupi awan hitam lagi, dan ia belum sempat berkata apa-apa kepada Dewa Lohan. Dan keesokan paginya, Dewa Lohan saat pergi jalan-jalan bertemu dengan orang yang terkutuk pertama, yaitu wanita nakal ini. Dia sedang diolok-olok orang-orang karena tidak tahu malu memperlihatkan auratnya. Terlebih lagi ada pria yang meninggal saat berhubungan intim dengannya. Di sini Dewa Lohan yang tidak ingat apa-apa tentang wanita ini, dia pun mengolok-oloknya dan bilang bahwa wanita ini akan tersambar petir. Akan tetapi yang tersambar petir bukanlah si wanita nakal ini, melainkan Dewa Lohan sendiri. Dan saat sedang tersambar petir, Dewa Lohan mengingat tentang dirinya, yang yaitu bahwa dirinya adalah seorang dewa, dan tujuannya kemari yaitu menobatkan 3 orang terkutuk, dan salah satunya wanita ini. Akhirnya Dewa Lohan pun yang sudah teringat jati dirinya memberikan ceramah kepada orang yang mengolok-ngolok wanita ini, sehingga membuat mereka semua yang ada di sini menangis. Lalu wanita ini mengucapkan terima kasih dan bertanya siapa nama Dewa Lohan. Dewa Lohan pun menyuruhnya memanggilnya dengan terserah. Dan alhasil si wanita nakal ini memanggil Dewa Lohan dengan sebutan Tajojo. Setelah itu pun Dewa Lohan pergi menemui Dewa Bumi di sebuah kuil untuk menemukan tubuh emasnya. Lalu di sini ia menjelaskan kepada biksu ini bahwa ia adalah seorang dewa dan tengkorak yang ada di sana adalah miliknya. Biksu pun walaupun tidak mempercayainya, tetapi dia menyukai Dewa Lohan. Di sini Dewa Lohan juga meminta pakaian serta nama kepada sang biksu. Dan disinilah sang biksu memberikan nama kepada Dewa Lohan dengan sebutan nama Biksu Gila, karena penampilannya seperti orang gila. Dan tak berselang lama saat itu juga datanglah 2 orang terkutuk lainnya yang membuat Dewa Bumi dan biksu yang ada di sini ketakutan, yang yaitu Yuan, penjahat kejam bagaikan iblis, dan juga Tacung sang pengemis. Di sini Tacung sang pengemis sedang dirundung oleh Yuan dan dikejar-kejar olehnya sampai ke sini. Di sini sang biksu gila pun mulai mencoba menghadang Yuan dengan menamparnya, menangkis pedangnya serta meludahinya. Di sini sang biksu gila mencoba menenangkannya dengan memeluknya serta mengajaknya untuk bertobat. Akan tetapi Yuan pun tidak mau lalu pergi. Dan kemudian biksu gila ini pun mengajak Tacung pergi ke rumahnya. Dan alangkah terkejutnya ia saat melihat rumahnya yang sudah hancur berantakan, serta ada ancaman yang ada di tembok yang tertulis Yuan, sang penjahat kejam. Lalu pembantu wanita ini pun juga bilang bukan hanya rumahnya aja yang dihancurkan, melainkan semua hewan peliharaan yang ada di rumah ini dibunuh oleh Yuan, termasuk kecoa yang sedang hamil juga. Di sini ayah Dewa Lohan yang mendengarnya pun tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal dunia. Dan tak berselang lama sang istri pun juga menyusulnya meninggal dunia. Di sini Dewa Lohan bangkitnya tidak merasa sedih sama sekali ditinggal oleh kedua orang tuanya meninggal. Melainkan di sini Dewa Lohan malah senang dan menyuruh pembantunya untuk merayakannya dengan membakar ayam serta mengurus jenazah kedua orang tuanya. Bangkit. Lalu malamnya biksu gila memarahi Tacung yang sedang mau mengambil salah satu bebek di sini. Sang biksu gila pun berkata kepada Tacung, seharusnya kalau kau mau mengambil salah satu bebek ini, seenggaknya kau harus izin terlebih dahulu kepada bebek-bebek ini. Di sini Tacung menjawabnya, mana mungkin bebek ini mau digoreng lalu dimakannya. Lalu biksu gila ini pun membuktikannya dengan berkata kepada sang bebek, apakah kalian mau dimakan oleh aku? Jika mau, ikutilah aku. Dan alhasil sang bebek pun mengikuti biksu gila ini. Di sini Tacung pun terkejut mendengar bebek-bebek ini berbicara. Dan dia pun bilang bahwa bebek-bebek ini bisa bicara karena orang tuanya habis selingkuh sama burung beo. Bangke.